Ya. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah hadir malam ini, menyediakan waktu, malam minggunya untuk, cari ilmu bareng-bareng. Harapannya semoga, webinar malam ini memberikan banyak manfaat juga buat teman-teman semua, buat kami juga, buat pemateri juga, gitu ya. Mungkin bisa dimulai aja kali ya, Mas Rois ya? Oke. Suara saya jelas ya? Suaranya jelas. Oke, jadi teman-teman, Mas Rois ini salah satu orang yang berkontribusi juga ya Mas ya dalam pembuatan modul ya? Betul nggak? Ya, sempat dulu. Oke, sempat bikin modul ya. Oke, di tahun berapa itu Mas? 2020 kan masalah. Oh, di 2020. Oke, Ya. jadi hari ini Mas Rois akan membawakan materi tentang Say Hi to Jason. Buat teman-teman yang mungkin udah familiar atau udah tahu tentang Jason ini seperti apa, mungkin ini akan menambah pemahaman juga. Buat teman-teman yang baru tahu, gitu ya, ini semoga juga bermanfaat untuk menambah knowledge kalian semua. Oke, silakan Mas Rois, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya sama teman-teman, langsung dilanjut aja nanti untuk pemaparan materi. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kameranya mungkin agak gelap ya. Nggak apa-apa. Oke, perkenalkan saya Rois. Nama lengkapnya Rois Awang Rimbayani. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu developer, tepatnya SOA developer ya, di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Untuk SOA developer sendiri sebenarnya banyak menghandle ke ke level middleware. Jadi antara back end dan front end, di tengahnya biasanya kita ada middleware, baik itu berupa integratornya maupun API gateway-nya. Jadi di situ saya dan tim biasanya banyak menghandle data-data transaksi, dan biasanya memang bentuknya yang umum saat ini adalah JSON. Oke, saya izin share screen. Oke, mudah-mudahan share screen-nya sudah terlihat ya. Oke, hari ini malam minggu tanggal 18 Juni 2022, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama tim Chelsea yang sudah mengundang, memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengetahuan mengenai JSON, dan juga salam kenal untuk teman-teman semuanya. Mungkin ini dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Jadi malam ini singkat saja karena kita materinya say hello ya. Ini nggak terlalu berat sebenarnya. Yang pertama kita akan mengenal apa itu JSON, terus dibandingkan dengan format data yang lain yang biasanya adalah XML, itu seperti apa, kita akan pelajari nanti. Berikutnya adalah data tipe, JSON itu apa aja. Kalau kita belajar pemrograman, biasanya kita kenal string, terus boolean, ada float, terus ada double, char gitu ya, dan lain-lain. Nah, JSON dia sebenarnya juga punya tipe data. Selanjutnya kita juga akan belajar membandingkan sebenarnya. Jadi JSON ini kan dia dari JavaScript. Nah, kita akan melihat bagaimana objek di dalam JavaScript dia dihandle menggunakan formatnya juga JSON. Terus berikutnya kita akan menghandle output JSON yang biasanya dia diproduce atau diproduksi atau
berasal dari sebuah API. Nah, apa itu API dan lain-lain kita nanti akan belajar. Terus dan terakhir kita akan menggunakan sedikit mengenai acak untuk untuk fetching data ya sebenarnya, untuk mengambil data sama seperti output ini. Kita akan menggunakan acak agar lebih otomatis. Oke, nah kita overview dulu. Jadi mungkin teman-teman di sini saya tidak tahu latar belakangnya ya, apakah memang sudah kenal di IT atau baru gabung ingin bercita-cita atau ingin berkarir di bidang IT. Saya akan overview secara general sebelum kita bahas mengenai apa itu JSON. Nah, kita akan mengenal client server. Jadi di dunia komunikasi digital, kita akan sering mendengar istilah client dan server. Klien itu dia meminta data, server dia memberikan data atau melayani. Jadi urusannya adalah data. Nah, di dalam client server nanti kita akan mengenal istilah request respon. Nah, ini request ini meminta, responnya dapatkan hasilnya gitu ya dari requestnya. Terus berikutnya kita juga akan mengenal HTTP. HTTP yang sekarang masih mainstream yaitu HTTP 1.1. Nah, meskipun ada HTTP 1.2 ya, tapi masih mainstream di 1.1. Kita akan menggunakan HTTP versi 1.1. Nah, di dalam dunia IT nanti juga akan dikenal dengan istilah endpoint. Jadi biasanya kalau endpoint itu merujuk ke yang namanya URI. Nah, URI itu dia ada dua. Yang sering kita kenal adalah URL. Nanti ada juga URI itu URN. Jadi setiap URL itu pasti URI, setiap URN itu pasti URI. Tapi kalau setiap URI belum tentu URL, gitu ya. Jadi URI ini di paling atas hierarkinya, di dalamnya ada URL dan URN. Kita akan lihat nanti contohnya seperti apa. Nah, selanjutnya dikenal juga dengan istilah MIME. MIME ya, Multipurpose Internet Mail Extension. Jadi teman-teman bisa browsing di Google sebenarnya MIME itu apa. Ini sangat penting untuk formatting data. Jadi kalau biasanya terjadi miskomunikasi atau terjadi bisa menimbulkan kesalahan persepsi mengenai data yang diterima kalau MIME-nya tidak tepat. Nanti MIME apa kita akan lihat. Terus berikutnya yang berhubungan dengan JSON, teman-teman nanti akan mengenal dengan istilah web service. Nah, web service ada API. Nah, ini sebenarnya bisa kadang dipertukarkan istilahnya. Sebenarnya web service, setiap web service itu biasanya API. Tapi kalau API belum tentu web service. Kita akan lihat nanti bedanya seperti apa. Biasanya web service dia dalam bentuk dua format yang terkenal yang mainstream yaitu SWAP dan RESTful API, RESTful Web Service gitu ya. Oke. Nah, ini istilah client server. Jadi istilah client di sini saya gambarkan sebagai browser. Client bisa berupa aplikasi apa saja. Yang sering kita pakai adalah browser. Kalau Anda menggunakan mobile Android ya, aplikasi di dalam yang terinstall di smartphone Anda itu bisa jadi berupa klien, gitu ya. Kalau dia terkoneksi ke jaringan, kalau misalnya di dalamnya ada aplikasi Instagram, Twitter, atau Facebook, nah aplikasi itu dia bertindak sebagai klien. Nah, klien dia akan melakukan requestnya ini request data ke web server atau server lah secara umum, gitu ya. Misalnya kalau ketika kita buka aplikasi Facebook ya dia akan meminta data dari servernya Facebook, nanti Facebook servernya akan mengembalikan respon yang kita minta. Oke, ini biar familiar aja, ada istilah klien dan server. Saya kira tidak terlalu sulit ya.
Oke, berikutnya kita akan overview mengenai HTTP. HTTP dia biasanya terdiri dari dua bagian, ada header dan body. Nah, di dalam header biasanya kita menyertakan accept, content type, authorization, kita akan lihat nanti contohnya. Terus ada HTTP body. Nah, di sini letak request dan responnya. Requestnya kita akan letakkan di message body, dan responnya kita letakkan akan berada di message body juga. Nanti HTTP method, ini ada get, post, put, delete, option, dan seterusnya. Yang sering kita gunakan adalah 4 ini, get, post, put, delete, option biasanya untuk case-case tertentu biasa menggunakan option. Oke, berikutnya yang tidak kalah penting yaitu HTTP response code. Jadi ketika kita buka aplikasi web dan aplikasi webnya terbuka, dia biasanya mengembalikan kode yaitu 200. Nah, 200 ini kode angkanya, kalau kode stringnya oke. Kalau 200 pasti oke. Di sini bisa dilihat polanya ya, kalau HTTP respon itu. Kalau dia 100 dia continue, jarang sih digunakan. Nah, yang sering adalah yang 200 ke atas. Kalau awalnya 200 berarti dia sukses. Misalnya 200 oke, 200 created ini sukses. Jadi kalau kita misalnya mengkode, memprogram backend gitu ya, dan kita menghandle datanya adalah oke, benar, kita harus mengembalikannya 200 oke. Bisa jadi salah, jadi ketika kita coding ini harusnya oke, cuman kita nggak menyertakan responnya oke. Jadi nanti di depan dikiranya salah. Kliennya ngira salah karena bukan 200 oke. Nah, ini kita harus disiplin juga ketika kita mengcoding di backend ya. Baik menggunakan Java atau Golang, Node.js, biasanya menyertakan library untuk menghandle respon code ini. Nah, untuk 300 ini dia untuk meredirect. Jadi kalau awalnya 300, 301, 302, dan seterusnya, dia akan meredirect halaman. Jadi misalnya kita buka halaman website, dia nggak tampil, tapi malah tampil yang lain. Biasanya ada tulisan move permanently, nah ini biasanya udah pindah halaman. Kita harus ngasih tahu ke klien bahwa halaman website ini sudah pindah. Terus selanjutnya ada yang berawal 400, ini bit request. Nah, ini biasanya error code, kesalahan kode, biasanya kesalahan request ya. Kesalahan menghandle data biasanya mengembalikan 400 ke atas. Jadi bit request ada 404, jadi kalau halaman websitenya nggak ketemu biasanya 404. Nah, kalau kita salah masukin password username di website biasanya 401, seterusnya gitu ya. Nah, ini harus dihandle oleh teman-teman dari yang coding di backend. Bahwa username-nya salah, password-nya nggak sesuai. Nah, kita harus ngasih tahu ke klien 401, unauthorized. Oke, selanjutnya ada 500 ke atas, ini di server error. 500, biasanya yang sering dipakai ini angka-angka ini. 200, 201, 400, 404, 401, dan 500. Oke, saya coba perkenalan sedikit mengenai API, mengenai request API bagi teman-teman yang mungkin belum familiar. Di sini saya sudah ada API, jadi teman-teman ini yang biasanya terkenal Pet Store, jadi teman-teman bisa browsing di Google Pet Store, ini API API gratis yang bisa kita coba. Jadi teman-teman bisa ke sini. Oke, saya coba cek di sini ya. Jadi referensi untuk nyoba API ini. Ini API yang umum digunakan untuk testing. Nah, kita tadi karena belajar HTTP, maka kita menggunakan klien HTTP.
Untuk klien yang sering kita pakai adalah browser, ini klien HTTP juga. Nah, ada klien yang lain yang bernama Postman, atau ada juga Insomnia, atau kalau di Command Prompt teman-teman bisa kenal dengan istilah curl. Nah, ini adalah API PetStore Swagger. Teman-teman sudah ada yang pernah nyoba ini. Nah, di sini cara menggunakannya ya simpel sebenarnya. Ini yang URL yang tadi saya share dari Postman, file import, terus di link di sini ada JSON-nya di sini. Nah, ini Swagger, namanya Swagger. Nah, jadi teman-teman yang backend biasanya memberikan link ini ada request respon jika teman-teman front end. Jadi teman-teman backend biasanya setelah dia coding di backend, dia akan produksi atau memproduce Swagger-nya terus dikasihkan ke teman-teman front end. Front end biasanya ngetes dulu nih sebelum dia coding ya. Dipakai Angular, pakai React, atau pakai Vue.js atau yang lain. Biasanya nyoba dulu. Nah, nyobanya biasanya menggunakan aplikasi klien yang bernama Postman. Oke, nah di sini sudah ada, ini tinggal kita pakai aja. Setelah kita import URL-nya, terus kita continue, nanti otomatis ada nambah connection. Oke. Nah, di sini kita misalnya front pet by ID. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada pet ID. Contoh request-nya seperti ini. Ini Swagger-nya bisa kita coba langsung sebenarnya. Kita akan menggunakan Postman yang umum. Nah, pet ID ini angka. Sebenarnya teman-teman seperti respon. Nah, oke, di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu diketahui untuk sebelum kita berurusan dengan JSON yang biasanya kita JSON menghandle-nya di request respon HTTP seperti ini. Jadi format datanya JSON sebelum tampil di web. Sebelum misalnya seperti ini. Ya. Contoh aja nih, nah, ini sudah di permak datanya, sudah ada gambarnya, penataan seperti ini. Aslinya teman-teman front end dia dapat dari backend-nya ya kurang lebih seperti ini, data JSON seperti ini. Lalu dia menjadi tampilan-tampilan seperti itu. Data mentahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita untuk HTTP, ini HTTP ya, ini variabel. Kita bisa lihat di sini. Nah, biar nggak ngetik manual aja, simpan di variabel namanya PCR. Protokolnya HTTP. Di sini ada S, berarti dia secure ya, HTTPS. Oke. Nah, di sini ada respon code 200 berarti oke. Nah, kalau oke, biasanya kita datanya ini valid. Baru bisa kita ya. Nah, untuk tadi HTTP header dia ada set dan content. Kita bisa lihat di sini. Ada set JSON atau XML. Misalnya kita ganti XML ya. Itu tergantung koordinat di sana ya. Nah, kita ganti XML. Oke. JSON aja. Nah, mengenai ini, set ini juga harus diambil oleh teman-teman backend yang coding. Jadi misalnya dari front end mintanya XML ya juga harus dipenuhi. Bahwa nanti datanya dikembalikan dalam bentuk XML. Terus selanjutnya ada content type, biasanya di sini. Kalau ada request ya.
Nah, biasanya kalau kita menggunakan ngirim data. Ini akan dikirim ke belakang. Kita harus sertakan tetapnya JSON. Biar nanti yang teman-teman backend juga menghandle-nya lebih pas. Karena yang dikirim adalah formatnya JSON. Oke, karena ini request-nya get, kita nggak ngirim data tapi nerima data. Itu sedikit pengantar mengenai HTTP. Jadi misalnya kalau ini nggak ada ya, nah ini upvote. Nah, dia mengembalikan error tapi juga dalam bentuk JSON. Jadi kalau sudah keluar seperti ini belum tentu sukses juga. Kita lihat status code-nya. Nah ini teman-teman backend harus format mengenai mengembalikan kode ini. Karena kode itu suka-suka ya. Bisa aja sukses tuh 404 itu bisa aja. Tapi kan nggak pas gitu. Nah kita lebih proper untuk standar HTTP 404 itu salah platform nggak ada. Kita tambahin misalnya. Namanya request. Kalau ada requestnya di sini get, post, put, dan seterusnya. Sering adalah get dan post, put. Kalau kita menggunakan browser, ini get nih. Kalau saya tekan enter nih, pakai get. Post gimana? Post yang menggunakan aplikasi selain browser. Saya menggunakan Postman ini. Post. Oke, sedikit mengenai protokol HTTP yang sehari-hari kita pakai. Terus berikutnya, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan, ada URI, ada URL, ada URL. Nah URI ini URI itu hierarki yang paling atas. Jadi kalau kita mengambil istilah URI, berarti dia di dalamnya bisa mengandung URL atau URL. Kalau URL yang sering kita gunakan HTTP, FTP atau file, format-format URL. Kalau URL dia menggambarkan lokasi. Nah, kalau URN dia menggambarkan link. Kenapa nggak efektif? Nah, sama aja kalau teman-teman misalnya mencari alamat, cari teman yang teman-teman belum tahu alamatnya, kan lebih efektif menggunakan alamat location daripada link. Ini memang jarang kita temukan, jarang digunakan juga untuk yang aplikasi-aplikasi yang umum ya. Nah, kita sering menggunakan URL karena itu menggambarkan lokasi alamat. Kalau alamat hampir bisa dipastikan tidak ada yang sama. Kalau name bisa aja sama. Jadi kalau teman-teman nyari nama ya bisa aja namanya sama dengan orang lain. Jadi kalau location biasanya pasti spesifik. Biasanya kita menggunakan location URL. Oke, berikutnya ada MIME. Multi-purpose email extension. Ini awalnya memang untuk email, format email. Cuman sekarang digunakan umum. Ini seperti yang kita gunakan tadi di aplikasi Postman, aplikasi JSON, dan teks HTML, plain text XML, format-format MIME. Kenal aja. Tidak perlu dihafalin semua, sudah ada banyak. Sering umum digunakan adalah JSON, XML. Kalau misalnya file PDF ya, PDF ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kita sekarang mengenal web service. Ya, web service itu sebenarnya adalah mesin-to-mesin communication interaction. Jadi kalau saya membuka ini halaman contoh aja Tokopedia atau Facebook atau yang lain. Ini adalah yang ditampilkan di sini adalah ini human to machine, machine to human. Jadi yang ditampil di sini adalah yang dipahami manusia. Nah, komunikasinya ya biasanya langsung
bisa menggunakan layar monitor, terus format HTML dan seterusnya. Nah, kalau web service itu mesin-mesin. Jadi yang ngobrol di belakang layar adalah mesin ke mesin. Jadi smartphone teman-teman dan server Facebook misalnya. Nah, itu komunikasinya mesin ke mesin menggunakan web service. Oke, nah web service, istilah web service biasanya menggunakan network, dia over network, menggunakan jaringan. Oke, terus, nah yang paling umum sekarang menggunakan protokolnya HTTP. Oke, terus implementasinya bisa swap, REST, accept, RPC. Nah, swap ini formatnya XML. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan enterprise perbankan biasanya masih menggunakan swap karena dia P-nya ini protokol, jadi aturan. Jadi format datanya nggak suka-suka, nggak bisa suka-suka. Dia harus standar protokol swap. Nah, biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan security maupun yang lebih kompleks seperti perbankan. Nah, kalau suka-suka biasanya menggunakan REST. Nah, formatnya biasanya JSON, web service yang diimplementasikan dengan REST. Oke, nah berikutnya API. Nah, API, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap API itu, setiap web service itu pasti API, tapi kalau setiap API belum tentu web service. Nah, kalau web service dia pasti memerlukan network, tapi kalau API bisa menggunakan network atau online atau offline. Yang offline contohnya seperti apa? Nah, biasanya contohnya aplikasi-aplikasi yang dia komunikasinya level-level di sistem operasi ya. Misalnya contohnya API yang offline ya, contoh. Jadi di sini misalnya apa namanya? Di sini ada, kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Mac ya atau Linux, nah kita bisa lihat ada sistem call yang namanya override. Override ini, jadi kalau teman-teman misalnya menulis file menggunakan bahasa pemrograman apapun, di kernel dia akan memanggil namanya override ini. Nah, jadi komunikasi antara aplikasi teman-teman dan di level bawah, di level hardware, di level kernel, dia akan menggunakan API ini. Nah, sebenarnya agak rancu sistem call dan API, tapi ada bedanya sebenarnya. Cuman kita biar gampang aja menggambarkan API yang offline itu seperti ini. Jadi misalnya kita misalnya menulis file itu pasti menggunakan override ini di level bawah ya. Kalau teman-teman mungkin kalau pakai JavaScript kan console.log, kalau pakai Java sistem out println, kalau pakai Python ya print. Nah, sebenarnya di level bawah dia akan mengambil override ini. Nah, ini karena ini yang tahu ini hanya kernel. Kernel tahunya ini. Printf atau print atau sistem out println itu nggak kenal dari kernel. Banyak dikenal oleh programmer aja. Kalau di sistem operasi kenalnya oleh API, contoh API offline. Oke, contoh saja. Nah, berikutnya yang API sama, dia swap atau yang offline ya, seperti yang saya demokan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke JSON. Oke, JSON itu apa? Kalau teman-teman browsing sebenarnya banyak ya JavaScript JSON nih panjangannya JSON. Nah, di sini ada kata-kata JavaScript, berarti dia diturunkan dari JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript. Tapi JSON sendiri dia bebas, dia tidak terikat dengan JavaScript. Nah, cuman dia dibuat ketika standar JavaScript juga dibuat sekitar tahun 1999. Oke, berikutnya
formatnya ringan. Nah, ini yang perlu di mark di sini, dia text only. Jadi JSON itu dia ngurusinnya teks. Terus biasanya digunakan untuk komunikasi server, aplikasi web ya, seperti yang teman-teman misalnya buka Facebook, Twitter, Instagram, biasanya di belakang dia komunikasinya formatnya JSON. Oke, ini mudah dipahami oleh manusia, mudah di-parsing maupun di-generate. Terus language independent, jadi teman-teman bebas menggunakan bahasa apapun, pasti bisa menghandle, bisa dipastikan bisa menghandle format JSON. Ya. Nah, ini histori aja sih. Jadi sejak ECMA 262 ini tahun 1999 ini JavaScript lahir, JSON lahir. Nah, oke, sekarang ada JSON, ada XML. Nah, apa sih JSON? Apa XML? Nah, ini sama-sama format data sebenarnya. Nah, kalau JSON tidak menggunakan tag ya. Kalau XML menggunakan tag. Ya. Kalau ini nggak menggunakan tag kalau saya request-nya XML. Ya, sorry. Formatnya ada tag buka, tag tutup, buka, tutup. Ini tag XML. Nah, kalau di session dia nggak bisa komen, kita nggak bisa ngasih komentar di sini. Di session. Kita bisa ngasih, karena dia formatnya ada package seperti ini. Kita bisa ngasih tambahan komentar. Bisa XML, kalau XML bisa kasih komen. Nah, ini support only UTF-8 encoding. Jadi format yang sering teman-teman gunakan, A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4 karakter di keyboard teman-teman. UTF-8 encoding. Ini 2 pangkat 8 berarti ada 2, berapa? 256. Ya, sekitar 256 karakter. Oke, nah ini contohnya JSON seperti ini. XML, dia formatnya ada tanda kurang dari lebih dari ini. Untuk buka, tutup di update. Kalau ini menggunakan petik ya, ini bukan tag sih, cuma formatnya. Dia harus di-update petik 2. Nanti kita akan bahas lebih jauh format JSON. Nah, ini yang perlu kita pahami secara mendasar kalau kita membuat JSON. Dia harus berformat ini secara umum ya, menggunakan kurung kawat buka tutup, terus terdiri dari dua atribut yaitu key dan value. Ini key atau name, ini value-nya. Key value. Nah, setiap key dan value dibatasi dengan titik koma. Nah, setiap data key value, data satu entitas dipisahkan dengan koma sebelum data yang lain. Nah, ini format yang umum untuk JSON. Kalau ada ketemu format seperti ini, ada petik 2, dia update seperti ini. Formatnya adalah JSON. Nah, selain JSON, selain XML juga ya sekarang. Nah, yang banyak digunakan ada YAML. Nah, YAML formatnya teman-teman seperti ini. Dia menggunakan spasi atau tab ya, cuma lebih prefer spasi. Nah, ini kalau salah spasi dia akan salah juga. Dan juga misalnya CSV, teman-teman biasanya yang sering Excel biasanya menggunakan CSV. Ada delimiter, ada titik koma. CSV
format-format data yang selain JSON dan XML. Bisa dipisahkan koma, bisa dipisahkan tipe koma, tergantung. Oke, next JSON. Nah, ini tipe data JSON. Kalau kita coding, kita mengenal istilah tipe data, ada string, ada integer, ada float, ada bulan, ada char, dan seterusnya gitu ya. Kalau di JSON dia ada tipe data. Ini sudah saya highlight yang warna merah ini. Disebut bonusan ya. BOONUSAN bonusan. Jadi bulan, objek, number, string, array, null. Biar udah dihafal aja. Nah, kita lihat tipe bulan itu seperti apa sih. Nah, bulan dia hanya ada dua, true dan false. Jadi kalau nilainya true atau false itu tipe datanya pasti bulan. Jadi kalau ada ketemu istilah bulan berarti dia true dan false. Oke, nah, kita sambil sekalian contoh aja. Oke, sebentar saya siapkan. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bebas menggunakan Notepad juga bisa. Nah, di sini saya akan menggunakan JavaScript yang lebih cepat ya, lebih gampang. Tidak perlu install aplikasi apapun. Kita akan main-main JSON-nya menggunakan JavaScript di halaman HTML. Nah, di sini saya sudah menginstal live server ya. Saya coba live server. Pas menggunakan live server yang mana. Jadi live server ini kalau saya buka, ini saya live langsung di sini. Sebenarnya di sini. Di real time aja, nggak perlu install PHP dan teman-temannya. Oke, kita akan menggunakan JavaScript untuk bermain-main dengan JSON. Untuk JavaScript di HTML, misalnya teman-teman bikin file HTML, kosongan seperti ini. Nah, di Visual Studio Code menyediakan shortcut HTML versi 5 ya. Ketika tinggal tekan enter aja, dia akan generate kode HTML. Lebih jelas selama di sini. Nah, itu JavaScript kita bisa mengetikkan teks script, buka dan tutup. Dalamnya pasti ini JavaScript. Kalau ini biasanya kita harus mengetikkan seperti ini. Secara modern biasanya nggak perlu dicoba. Nah, yang mainstream digunakan JavaScript. Oke. Nah, tadi kita belajar bulan. Misalnya di sini kita bisa variabel misalnya aktif. Ini kan gini ya, kalau dibaca komputer bisa menggunakan Java Object misalnya. Ini nggak perlu
dipetik ya, value false, true false-nya nggak perlu dipetik. Tipe data bulan. Nah, ini ada key, ada value-nya. Nah, value-nya bulan dia bisa berubah true atau false. Kita lihat di sini, kita buka browser saja. Di copy aja dari sini tadi ya, dari Visual Studio Code. Paste di URL-nya, nah udah lah sama-sama. Nah, ini kita akan panggil ini, teman-teman bisa menggunakan right. Jadi, kita akan validasi ini tipe datanya. Kita akan belajar objek nanti. Kita akan lihat di sini. Kita buka perspektifnya. Saya menggunakan Chrome ya. Bebas ya. Mau Mozilla juga bisa. Intinya kita masuk ke mode developer tools. Mozilla apa ya? Tools ya. Juga. Oke, nah di sini masuk ke konsol, tab konsol. Di sini sudah ada JSON ya tadi, sudah ada bulan tadi. Sama saya tinggal ketik. Nah, itu bukan bulan, string. Nah, ini bukan tipe data JSON bulan ya, tapi string FALSE. Bukan tipe data bulan. Kita bentuknya dia bulan. Oke, itu data. Ya, selanjutnya kita akan baca bulan objek. Oke. Nah, ini objeknya. Jadi objek itu di sini ada nama objeknya, employee. Jadi kalau employee atau student atau barang atau apa itu kan di dalamnya ada atribut. Nah, kalau employee pegawai itu dia punya ID, dia punya nama, dia punya handphone, dia punya alamat dan seterusnya. Nah, coba kita main-main dengan social object. Nanti kita akan belajar bedanya dengan JavaScript object apa. Saya tutup. Kalau saya buka di developer tools, sini ada objek JavaScript object. Nah, ini bentuknya JavaScript object itu seperti ini. Kalau JSON dia harus diupdate petik 2, kalau JSON object dia bisa. Nah, enggak petik 2 dia valid juga. Tapi kalau JSON dia enggak valid. Nah, kalau untuk validasi JSON teman-teman bisa menggunakan online banyak sih. Saya menggunakan ini ya. Nah, contohnya. Misalnya, coba kita validasi JSON link. Saya coba set. Link di sini untuk validasi data JSON. Coba kita validate. Nah, kalau misalnya ini enggak ada petiknya, valid enggak.
Kalau di JavaScript ini valid, bisa seperti ini. Tapi kalau JSON nggak bisa, terus kayaknya harus diupdate petik 2, nggak bisa petik 1. Oke, misalnya di sini aktif, poinnya aktif enggak? Valid, valid. Oke. Objek itu. Nah, kita bisa navigasi nih sebenarnya di dalam employee itu, kita bisa misalnya tampilin first name-nya aja. Bisa, employee. First name, last name, terus for navigasi di JavaScript cek. Jadi JSON ya ketika kita di sini di developer tool console dia dijadikan JSON JavaScript object. Kita akan belajar nanti JavaScript object. Data object berikutnya ada tipe data number. Number biasanya paling umum adalah tipe integer atau pecahan. Nah, coba kita cek valid enggak. Nah, bisa berupa angka bulat pecahan, nah, komanya harus titik. Kalau kita koma seperti ini enggak valid karena koma digunakan untuk pemisahnya pemisahnya JSON. Koma juga. Jadi kalau pecahan menggunakan titik. Bisa bilangan negatif dan bisa bilangan eksponensial. Ya. Oke, ini untuk number berarti dia nggak perlu petik. Nah, kalau kasih petik gini, berarti dia string, bukan angka tapi string. Karakter ketiga. Kalau saya hilangkan dia integer. Oke. Nah, kalau none dia nanti ada none juga di JavaScript ya. Kita bahas jauh mengenai none di JavaScript. Oke, ini untuk number. Jadi tadi ada bulan, ada objek, ada number, nah sekarang ada string. String yang paling sering kita gunakan. Validasi karena titiknya. Nah, ada string, nama, first name, last name, address, misalnya. T2, nggak bisa pakai satu, nggak bisa. Kita coba navigasi. Jadi navigasinya nama variabelnya terus nama key-nya. Ini sama nama ini key-nya terus nama key di dalamnya, kalau di dalamnya ada objek ya. Terus baru value-nya. Value-nya akan tampil di bawah. Formatnya oke, untuk data tipe string berikutnya ada array. Nah, kalau array biasanya diawali dengan
square bracket atau tanda siku lah ya, kurung siku. Kalau di keyboard teman-teman ada di atas tombol enter ya biasanya. Ada kurung kerawal, ada kurung siku seperti ini. Ya, kalau dengan ini ditutup dengan siku sama. Nah, untuk setiap value-nya dipisahkan dengan koma. Dia bisa menyimpan string, bisa menyimpan angka, bisa menyimpan bulan juga, true false seperti ini. Bisa objek juga. Jadi employee-nya ada banyak. Tadi kan pegawainya satu ya, kalau pegawainya employees-nya harusnya ada 1, 2, 3, ada 3. Oke, kita akan coba. Misalnya yang ini aja deh. Nah, employees. Saya format dulu. Nah, kalau mau cek validnya bisa di website tadi. Valid. Nah, ini JSON link ini kan online ya. Jadi ini bagus untuk kita bisa tahu JSON-nya valid atau enggak. Cuman kalau nanti teman-teman bekerja di perusahaan, nah data yang diparsing di sini nggak bisa sembarangan. Jadi sebenarnya ini untuk teman-teman belajar untuk JSON link. Jadi data apapun di perusahaan, misalnya pengen validasi JSON-nya, lebih baik menggunakan yang offline ya, yang tersedia di ID ya teman-teman. Kalau online seperti ini kita nggak tahu nih data di belakang seperti di handle-nya seperti apa. Jadi nanti data-data perusahaan bisa disimpan diambil oleh JSON link ini. Jadi cukup hati-hati untuk menggunakan tools online, terutama ketika kita memparsing data-data milik perusahaan. Oke, lalu coba kita di sini saya format dokumennya. Employee ada 3. Oke, kita coba navigasi employee. Nah, kalau array dia dimulai dari 1. Oh iya, datanya employees, baru array. Itu employees, baru array. Data yang ke-0 apa sih? Data yang ke-0 namanya siapa sih? Data yang ke-0 namanya dia mana sih? Data kedua namanya ikut mana? Ya, ada ya. 0, 1, 2. Indeksnya 0, 1, 2. Oke, ini untuk tipe data array. Oke, nanti teman-teman bisa coba untuk yang tipe data yang lain ya. Untuk string di array itu seperti apa, navigasinya seperti apa. Bisa dicoba sendiri. Nah, berikutnya tipe data null. Null ini agak rancu sebenarnya, tapi dia di JavaScript dia memiliki arti bahwa null itu dia tidak ada value. Ini ada key, beda value. Tapi kalau kita kasih null berarti key ini dia nggak punya value, nggak punya data. Oke, terus berikutnya, nah ini kita sekarang belajar JavaScript object. Nah, JavaScript object itu apa? Dia unordered collection, jadi ada koleksi data-data yang dia
bebas urutannya yang saling berhubungan, bisa data primitif, string, integer, terus bulan, gitu. Bisa referensi. Referensi ini objek lah, ya. Jadi tipe datanya objek. Bisa string, number, float, gitu. Referensi ini objek seperti yang employee tadi. Datanya objek. Nah, JavaScript ya, koleksi yang isinya data-data ini primitif maupun data referensi atau data objek. Sama dia formatnya key value name, key name value. Terus dia reference data type. Jadi artinya di referensi itu dirujuk di memori dia tersimpan sebagai objek. Artinya ditunjuk oleh sebuah variabel, reference pointer lah kalau teman-teman belajar Java, C, C++, gitu ya. Go, yang ada pointer, referensi sama kayak pointer. Nah, sebuah objek dia diakhiri dengan kurung rawal buka tutup sama kita bisa membuat objek nih, JavaScript objek bisa menggunakan new maupun menggunakan JSON tadi itu. JSON kita jadikan JavaScript objek bisa. Nah, ini definisinya, cara mendefinisikan objek. Ini untuk di JavaScript sih. Di Java mungkin teman-teman yang familiar di Java atau di Go, ya, formatnya berarti bisa berbeda dari ini. Nah, ini saya menggunakan JavaScript. Nah, cara mendefinisikan yang pertama seperti ini. Nanti ini menggunakan new. Cara manggilnya menggunakan new. Kalau option 2 menggunakan format JSON. Kita lihat contohnya. Saya menggunakan Visual Studio Code, saya buat file baru. Saya kasih nama akan membuat objek. Oke, misalnya saya sudah ada tinggal copy saja. Oke, nah ini cara mendefinisikan objek. Nah, seperti ini, lagi JavaScript ya. Nah, di sini ada book contohnya. Buku ya, dia ada ID, ada penulisnya, ada judul. Ada 3 atribut ini. Nah, di sini kita punya metode. Nah, di sini kalau teman-teman coding PHP, bisa ada metode. Oke. Kalau itu data variabel biasa, kalau metode dia function. Saya punya function get id, set id, get author, set author, get set lah. Kalau teman-teman di Java biasanya menggunakan setter and getter seperti ini. Enkapsulasi data. Oke, selanjutnya kita akan gunakan objeknya. Saya akan panggil objek. Ada book, ada ID, ada penulisnya, ada title-nya.
Nah, ini cara mendefinisikan, cara menginstansiasi objek JavaScript objek. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan keyword new. Ya, kita akan belajar juga menggunakan JavaScript object. Seperti itu. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. JavaScript object. Ini contoh JavaScript object. Nah, ini cara pertama menginstansiasi objek dengan menggunakan kata-kata new. Nah, selain new, ada juga yang lain bisa menggunakan format JSON. Apa sebenarnya book, new book seperti ini, kita rubah jadi seperti ini. Bisa kita membuat objek seperti ini. Nah, coba kita lihat browser sama sebenarnya. Jadi untuk membuat objek, mendefinisikan objek di JavaScript bisa menggunakan new atau bisa menggunakan seperti ini. JavaScript object langsung diawali di dalam kita isi properties dan value-nya. Oke. Java object selanjutnya. Nah, kita aksesnya seperti apa sih kalau di JavaScript object? Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan dotted notation, menggunakan titik. Yang kedua menggunakan kurung siku. Yang ketiga menggunakan destructuring. Nah, contoh itu seperti ini. Ini saya mengakses ID. Book ID-nya berapa sih? Nah, 1 ya. Nah, kita bisa akses dengan menggunakan titik atau menggunakan square bracket, kurung siku ya. Contohnya ini. Saya memanggil title ini menggunakan kurung siku. Kalau menggunakan titik ya seperti ini. Seperti ini. Masalah yang ketiga dengan menggunakan destructuring. Nah, contohnya seperti ini. Cara destructuring. Nih, cara seperti ini. Ini objeknya employee. Terus ini propertiesnya. Langsung aja propertinya kita simpan di variabel. Seperti ini. Ini cara destructuring. Nah, oke, itu 3 cara mengakses objek JavaScript objek. Ini objeknya ada buku. Nah, buku kan dia ada ID atau apa namanya, apa tuh kode buku tuh ya namanya. Nah, terus ada penulisnya, terus ada judulnya, terus ada jumlah halaman dan seterusnya. Itu kan objek buku. Kalau objek orang ya ada nama, ada alamat, telepon dan seterusnya. Nah, cara mengaksesnya seperti ini. Bisa menggunakan titik, bisa menggunakan kurung siku maupun menggunakan struktur yang seperti ini. Nah, silakan disesuaikan teman-teman. Kalau untuk destructuring biasanya lebih gampang untuk ketika propertinya kita pindah ke variabel yang lain. Kita masukkan ke variabel ini lebih mudah. Menggunakan cara destructuring. Oke. Terus berikutnya
Nah, ini tadi ya. Kalau JSON dia harus di double quote ya. Single quote, must be quote, sorry. Kalau objek bisa boleh nggak menggunakan quote, baik petik 2 maupun petik 1. Kalau JavaScript objek itu bisa, tapi kalau JSON nggak bisa, dia harus diupdate petik 2. Kalau JSON petik 2, JavaScript single maupun double dia valid kalau di JavaScript ya. Tapi kalau JSON harus dua petiknya. Nah, berikutnya ada kalau JSON dia nggak bisa function. Kalau JSON nggak bisa function, kalau JavaScript bisa mengandung function. Oke, ini perbandingan sederhana antara JSON dan JavaScript objek. Nah, ini saya buatkan tabelnya. Nah, kita bisa cek misalnya first name Harry. Nah, first name kalau dia petik 2, ini dia JavaScript dia valid, bisa seperti ini. Kalau JSON dia juga valid. Nah, kalau first name ini nggak ada petiknya ya, ada petik 2-nya. Berarti ini kalau JavaScript valid ya, boleh seperti ini. Tapi kalau JSON nggak bisa, salah JSON. Berikutnya first name, misalkan apa namanya, dipisahkan dengan spasi. Nah, kalau JavaScript valid aja, cuman ada catatan di sini. Nah, kalau dipisah titik koma, kalau mau mengakses gimana? Titik first, nah spasi kan nggak bisa di-handle. Kalau misalnya pengen mengetahui nilainya first name kan, kalau nggak pakai spasi kan gampang. VC titik first name, Harry. Kalau spasi, dia valid, tapi dia kalau kita pengen mengaksesnya kan susah. Jadi nggak disarankan kalau menggunakan spasi untuk JavaScript objek ya. Kalau JSON valid aja menggunakan spasi. Terus yang terakhir seperti ini formatnya. Nah ini kan harusnya string ya. Nah JavaScript dia nggak valid seperti ini. Kalau JSON dia juga nggak valid. Nah di sini format penamaan saya yang saya kasih contoh di sini ada first name. Ini F-nya kecil, N-nya besar. Nah di sini ini namanya camel case ya, teman-teman. Format variabel, membuat variabel di Java atau di turunannya biasanya menggunakan camel case seperti ini. F-nya kecil, N-nya besar. Nah, ini tambahan aja cara membuat variabel. Nah, sekarang kita belajar JSON stringify dan JSON parse. Nah, stringify itu apa? Nah, kalau JSON tidak stringify itu digunakan untuk mengkonversi dari Java objek, JavaScript objek ke dalam string. Contohnya seperti ini. Oke. Stringify, kita menggunakan stringify ini digunakan untuk mengkonversi ini. Kalau teman-teman perhatikan ini kan JavaScript objek ya. Ini bukan JSON, tapi JavaScript objek. Nah, kita validasi di sini kan nggak valid ya. Nggak valid. Ya, seperti itu. Nah, ini JavaScript objek ini kita akan jadikan string. Lihat contohnya. Seperti apa? Stringify. Saya menggunakan developer tool seperti tadi.
contohnya apa? Misalnya seperti ini. Nah, ini JavaScript object jadikan string. Jadi kalau teman-teman mendapatkan data berupa JavaScript object dan pengen jadikan string, menggunakan stringify. JSON.stringify. Oke, berikutnya ada JSON calls. Nah, ini sebaliknya. Ini string kita akan jadikan JavaScript object. Nah, ini asalnya JSON. Kita jadikan JavaScript object. String biasa kita jadikan string ya, string tapi dia formatnya JSON. Kita jadikan JavaScript object. Parts. Oke. Untuk stringify dan parse. Nah, ini looping. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita punya data banyak tapi kita ingin mengaksesnya. Nah, ini contohnya. Oke. Bisa menggunakan opsi pertama, bisa menggunakan for biasa, cara yang cara dasar ya biasanya menggunakan for. Cara yang kedua yang lebih modern menggunakan for each yang sering dipakai. Oke, saya akan buat contohnya. Nah, saya akan generate data dulu biar banyak. Nah, teman-teman, kalau tadi kita punya Swagger untuk atas API, nah gimana kalau kita pengen mengenerate data tapi datanya dummy atau data palsu? Nah, saya biasa menggunakan makro ini gratis. Jadi kalau ini kalau saya refresh ya, kalau ini untuk generate data dummy ya. Ini kebencian aja. Nah, ini defaultnya seperti ini. Ini kalau untuk yang gratis dibatasi ada 1000 data sekali generate-nya. Kita nggak usah pakai banyak. Juga nggak perlu banyak-banyak. Kita ID, first name, last name, email. Coba saya. Nah, ini formatnya mau apa nih? Mau generate-nya ke JSON, ke XML, ke Excel, atau ke CSV, terserah teman-teman. Nah, kita akan generate ke JSON. Kita preview dulu. Nah, bisa kita copy. Nah, untuk menghandle data banyak, biasanya dalam bentuk array. Bisa copy di sini. Misalnya. Looping JSON. Variabelnya ada 5. Oke. Nah, caranya di sini kita akan mengakses ini menggunakan looping. Oke. Kita bisa menggunakan for.
Ini nama variabelnya mau data. JSON data. Kita akan tampilkan ID-nya. Kalau kita lihat di browser udah keluar. Kita tampil di halaman web ya, teman-teman. Semua ditampilkan. Kalau selain ID kan ada first name. Menggunakan for. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan fetch. For each. Ini variabelnya setiap data di dalam variabel ini for each kita akan akses diwakili oleh variabel namanya objek sama seperti itu. Jadi setiap ulang kita dapat data satu seperti objek terus kita tampilkan. Misalnya setiap dapat data dari array ini disimpan di objek terus kita tampilkan atribut-atributnya. Sama. Oke, kita bisa handle request JSON yang banyak seperti ini menggunakan baik for maupun for each. Oke, looping. Nah, berikutnya kita akan menggunakan library JavaScript namanya jQuery ya. Nah, kalau tadi kita data-datanya itu kita tanam di sini, sekarang kita akan letakkan ini di file. Nanti gimana caranya? Ketika data JSON itu di file, kita load ke browser. Nah, saya akan buat file dulu. Baru aja. Untuk data dari file kita bisa menggunakan jQuery. Nah, ini library JavaScript. Kita kalau istilah library itu biasanya kumpulan kode-kode yang sudah dibikin orang yang kita tinggal pakai aja. Nah, ini caranya kita akan meload file yang isinya JSON yang namanya ini. Nah, ini kita harus buat file ini di folder dalam komputer kita ya. Nah, saya ada di sini. Ini file plot JSON-nya, file ini.
Ya nggak perlu ke CD atau ke Loom atau mana, jadiin satu aja di sini. Nah, dengan file HTML ini kita akan buat file JSON di sini. Teman-teman bebas menggunakan Notepad, tetapi mungkin kita akan load data JSON ini dari file. Bisa menggunakan VI ya, kalau di Mac bawaannya bisa menggunakan VI. Oke, ini sudah saya file baru JSON. Ini kalau saya buka kayak text edit misalnya, Notepad. Ini akan kita load ke halaman HTML. Sesuai. Oke, hasilnya nanti tampilnya akan di ID file. Jadi nanti tampilnya akan di sini. Load JSON ini akan digantikan dengan string JSON tadi. Ya, kita coba load JSON. Ini data-data yang dari file dalam folder di komputer kita. Oke, untuk loading data file. Nah, berikutnya ada acak. Nah, yang ini asynchronous XML ini digunakan untuk request ke server. Tadi merequest ke servernya menggunakan tombol klik ini, merequest ke pet store ya, ke servernya sana menggunakan tombol send. Tapi kalau menggunakan acak nanti dia di behind scene di belakang layar. Jadi kayak data yang kalau kita posting di Twitter atau di Facebook kan biasanya nggak perlu refresh. Ketika kita tombol send, dia otomatis ke update, nggak perlu refresh halaman webnya. Menggunakan cek sinkronus. Oke, kita akan coba buat. Nah, ada dua pilihan, 3 sebenarnya, cuman ini yang paling dasar menggunakan XML HTTP request. Oke. Nah, ini berarti kita harus punya API ya, harus punya data JSON di internet. Oke, tadi kita kenal yang namanya Swagger untuk texting. Kita kenal Mockero untuk generate data. Kita sekarang bikin backend lah. Kalau ini kan generate data dari sini, kalau sekarang kita pengen data kita bisa diakses dari internet. Suka-suka kita gitu ya. Kita bisa menggunakan JSON, myJSON.didbmes digunakan untuk generate data kita masukkan ke sini, nanti bisa diakses melalui URL. Nah, sekarang data tadi dari sini saya preview. Nah, ini saya copy, saya masukkan ke sini.
Jangan saya masukkan datanya. Saya save. Nah, data kita ini bisa kita akses menggunakan URL ini yang di bawahnya. Contoh. Oke, kita sudah punya data JSON. Data kita dari itu. Oke, nah, sekarang kita akan akses request ini menggunakan chat dari JavaScript. Menggunakan XML request. Jadi data JSON ini akan kita ambil via URL. Kita copy. Oke, gitu. Setelah sini apa? Kita coba form data-data ini fungsinya ya. Oke, sebentar. Oke, nah seperti ini. Jadi nanti kita ambil data ini via URL ini. Data ini berarti ya. Kita akan ambil dan kita letakkan di sini seperti load tadi, seperti load data file ya. Cuman kalau tadi dari file, kalau ini dari URL, dari internet ya. Nah ini bisa teman-teman pelajari untuk bisa melatih request itu seperti apa. Ada ready state, ada status. Ya. Nah ini referensinya. Referensi bisa yang paling umum dari W3 School ya. Untuk teman-teman yang programmer web biasanya dari sini. Jadi di sini kita menggunakan XML request ini bawaan JavaScript, kita tinggal pakai. Terus nanti ini kita open get ke URL-nya, selanjutnya kita send. Nah setelah send, ini ada dua variabel nih, ready state dan status. Nah, di sini ready state. Kalau ready state-nya 4, berarti request-nya telah selesai dan responnya siap dikonsumsi gitu ya. Kalau statusnya, jika statusnya 200 berarti oke. Ini datanya berhasil diambil. Gitu ya. Saya coba akses sini. Sama. Nah, kita refresh lagi. Nah, ini akan dia ngambil data dari URL. Itu untuk acak cara pertama. Yang terakhir, acak juga cuman kita menggunakan fetching. Oh ya, teman-teman nanti biasanya untuk coding, kalau ini kan eventnya button ya. Button. Nah kalau acak biasanya eventnya bukan button sih.
biasanya otomatis di belakang layar ya. Kalau ini menggambarkan aja. Kalau ini eventnya JSON, eventnya diklik. Kalau accept biasanya dipakai di belakang layar. Jadi tiba-tiba halaman web kita berubah. Nah itu biasanya di belakangnya JSON. Accept. Dia akan request ke belakang. Baik ngeload dari file tadi maupun request ke sini. Request ke URL. Tapi di belakang layar. Di depan tidak kelihatan. Tiba-tiba berubah halaman webnya. Nah itu menggunakan accept. Oke, berikutnya yang terakhir kita menggunakan fetch. Sama sebenarnya. Ini bawa JavaScript, cuman ini untuk yang browser modern ya. Browser-browser yang terbaru dia support fetch. Terutama yang Mozilla dan Firefox, Firefox dan Opera ya. Biasanya Chrome, Opera, Mozilla itu support itu. Kalau Internet Explorer waktu di Windows itu Edge ya. Nah itu harus dilihat sih, mesti support atau belum. Untuk modern atau untuk web browser yang modern yang terupdate ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya lihat di sini ini paling aktif 98 ya untuk Firefox saya. Nah, sudah support lah fetch. Untuk browser yang jadul biasanya nggak support. Oke, kita akan buat ini fetch sama seperti tadi. Kita akan mengambil data dari browser dari URL. Ini setelah handle HTTPS ada problem sih. Kita masuk ini. Nah, jadi nanti kita coba lihat. Get JSON. Ini kita modifikasikan dulu. Oke. Ini sebenarnya intinya di sini sih konsep fetch. Nah, ini nge-format ke HTML-nya aja. Mau ditampilin di mana? Coba kita lihat di browser. Nah, ini dia get JSON data, ini dia tombol. Kita klik, dia akan mengambil function. Nah, function ini dia mengambil data dari sini, terus dikembalikan. Gitu aja. Kita klik proses, kita tadi saya tampilkan di konsol. Nah, datanya. Oke. Menggunakan fetch atau yang lain biasanya yang umum yang lumayan lama Java di jQuery itu bisa menggunakan acak ya, acak jQuery.
Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rois atas pemaparannya yang luar biasa, sangat detail menurut saya gitu ya. Tadi juga saya lihat teman-teman, pengen praktek nih Kak gitu, mudah-mudahan ini nanti di-upload nggak ke YouTube gitu. Berarti banyak yang antusias juga nih Mas, Ya, tentang JSON gitu ya. Mereka pengen praktek sendiri mungkin kalau kayak gini kan mereka cuman, lihat dulu kali ya gitu. ya, Nanti teman-teman tenang aja, insya Allah nanti akan di-upload supaya teman-teman bisa praktek sendiri juga. Nah, sekarang aku buka nih sesi pertanyaan atau ada yang, pengen sharing atau, misalnya mau nanya-nanya sama Mas Rois, boleh banget nih, kira-kira. Ada nggak nih? Atau teman-teman bingung karena nggak bisa langsung praktek, jadi baru ya. mengamati aja gitu ya, mungkin teman-teman, mmm, mana nih? Kalau latar belakangnya rata-rata teman-teman dari IT atau dari apa namanya? Halo? Ya, Ya, ya. halo, Ya, oke. Iya, ya, silakan oke. Mas. Oke, makasih. Paling ini sih pertanyaannya, kalau untuk menghandle data yang jumlahnya banyak gitu Mas, contoh jutaan data gitu ya, pakai JSON. Saya tuh pernah pakai PHP timeout gitu. Nah, kalau pakai apa ya supaya pakai backend apa ya supaya bisa menghandle data yang jumlahnya banyak yang ditampilkan lewat JSON gitu Mas. Paling itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Berarti problemnya handle di sisi front end berarti Mas ya, di browser lah kata-kata seperti itu, atau di mobile gitu kan ya. Iya benar Mas. Karena balikan dari back end-nya banyak gitu ya. Iya, data yang tampil ini banyak ya, puluhan ribu atau ratusan ribu, bahkan hampir jutaan. Gitu. Ya, memang itu kendalanya biasanya gitu. Time out atau memorinya habis ya, memori browsernya dipakai itu. Nah, sebenarnya ini tentang best practice dari teman-teman backend sih sebenarnya. Jadi kalau untuk data banyak biasanya ada yang namanya patching ya. Jadi di patch kan biasanya di halaman web kan ada patching ya kalau kita browsing misalnya. Nah, biasanya ada patching, patch 1, patch 2 gitu ya. Atau lazy loading ini sebenarnya datanya banyak nih. Cuman yang kelihatan yang awal kan ini. Kita scroll ke bawah, data yang baru muncul. Nah ini lazy loading. Nah bisa di teknik seperti ini. Sebenarnya dari backend-nya kita perlu komunikasi sih kalau itu. Karena handle-nya banyak, jadi kita di front end-nya kehabisan memori. Nah itu kasihan yang di front end. Makanya dari backend biasanya harus di patching ya, teknik patching. Misalnya sekali kirim 100 data atau puluhan data dulu gitu ya. Nanti di page 1 50 data, page 2 berarti data ke 51 sampai ke 100 gitu ya. Nah, seperti itu sih Mas untuk handle data yang banyak. Jadi perlu koordinasi juga dengan teman-teman backend. Dan kalau teman-teman yang coding di backend juga perlu mempertimbangkan nanti di depan seperti apa nih yang handle gitu ya. Yang konsum nanti browser atau apa. Kalau sekedar data jutaan biasanya untuk data banyak yang dikirim biasanya nggak via HTTP sih, biasanya menggunakan FTP via file. Jadi data JSON-nya disimpan di file berapa juta record gitu ya, terus nanti dikirim via FTP itu lebih efektif. Tapi kalau untuk tujuannya ditampilkan ke layar seperti ini, nah itu ya kasihan di front end-nya nanti langsung berapa juta data nampilin ini kan. Habis juga nanti memorinya atau browsernya hang ya kadang. Seperti itu. Iya, seperti itu Mas nih.
Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau kurang jelas atau gimana? Boleh nih mumpung Mas Rois bersedia menjawab dan menjelaskan. Kayaknya teman-teman juga lagi mereview juga nih Mas Rois. Iya. Kayak masih nginget-inget juga nih, saya tuh kayak pernah ini, Nah, terus ketemu seperti kendalanya ini, ini, gitu. gitu. Jadi mungkin masih mereview juga. Gitu. Tapi luar biasa loh semangatnya. Ini udah maksudnya udah malam juga gitu ya. Iya. Harusnya mungkin pada lagi nonton Netflix gitu kan. Weekend. Iya weekend, tapi teman-teman semangat untuk belajar, untuk cari ilmu luar biasa. Semoga bermanfaat loh. Ya, benar. Oke, gimana nih teman-teman? Ada lagi mungkin yang mau tanya-tanya sama Mas Rois? Nanti filenya saya share aja ya. Oh boleh Mas. Itu sama catatan. Boleh. Ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan nih kayaknya Mas Rois ya, teman-teman. Iya. Nggak apa-apa, ini kan udah kita record juga, nanti juga Mas Rois akan mengirimkan ininya ya, filenya. Dikirim ke sini atau kemana nih Mas Rois? Bisa Nanti batch data bisa nggak ya di sini? Nggak bisa ya? Oh bisa. Bisa sih, sebentar saya share sekalian. Iya boleh, di sini aja kali ya, di attach. Jadi teman-teman bisa cek di kolom chat ya, Mas Rois akan mengirimkan filenya, supaya kalian juga mungkin bisa belajar nanti masing-masing atau mau review ulang juga boleh. Tes. Maaf, Mbak. Oke. Iya. Jadi saya pernah coba ada satu project gitulah, request ke server. Nah, requestnya itu kayak objek deh bentuknya, saya lupa. Cuma intinya kayak dia minta data karyawan misal gitu. Nah, nanti kelihatan semua datanya tuh. Cuma di situ kalau saya inputnya bukan ID karyawan, kayak saya masukin tanda double quote 2 gitu, responsnya dia malah munculin semua data karyawan. Nah, itu masuk salahnya di mana ya? Apa itu udah masuk ke masalah cyber security atau gimana? Oke. Nah, berarti request-nya via form di halaman web gitu Mas ya? Enggak, tesnya waktu itu masih di Postman karena emang masih Oke. API. Ya, berarti via body sini ya, form data atau di URL code gitu kan ya? Ya. Berarti ini kan sebagai kalau Postman ya, kalau menggunakan Postman berarti di sini dia sebagai HTTP client. Nah, di servernya ketika kita send apapun yang data yang kita kirimkan ini di bagian body ya, kita bisa raw, JSON atau apapun, atau form data atau file juga bisa. Nah, ini nanti ketika kita klik send, kita kirim ke belakang. Nah, ternyata dapat balikan. Nah, balikan itu berarti dari back-end-nya, Mas. Jadi ketika kita misalnya petik gini ya, kita kirim ke belakang kok malah kembalikan data. Ya dia respon data, cuman datanya harusnya nggak sebanyak itu gitu kan Mas ya kira-kira ya. Nah berarti handle ininya, karakter ini di back-end-nya, itu di sisi back-end. Katanya valid kan ya yang diterima ya, cuman banyak gitu ya. Data asli semua. Oh iya, ya itu berarti handle di back-end-nya. Oh, berarti handle inputan. Karakter ya betul. Karakter apapun harus dibatasi sebenarnya untuk di back-end.
Oh, berarti itu udah masuk ke cyber security ya masalahnya. Eh, Maksudnya buat keamanan gitu loh. bisa juga, bisa dikaitkan gitu. Cuman ini kan lebih ke salah interpretasi data aja kan ya. Iya, paham. Nah, ya. Kalau misalnya terkait cyber security misalnya kayak skill injection gitu ya, kita coba-coba terus nanti pakai petik dua dan seterusnya itu nanti terus kita ketahuan data di database, itu bisa juga dikategorikan sebagai cyber security. Tapi kalau case-nya tadi kan yang dibalikan datanya banyak dan datanya valid, nah itu eh, terkait coding juga sih, terkait coding di belakangnya. Cyber security yang kayak skill injection itu sebenarnya juga masalah coding di belakang kan ya, Iya, betul. mengendal karakter itu juga. Nah, seperti itu sih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya juga. Ada lagi nggak nih? Ini kalau kita tungguin kayaknya semua langsung inget nih. Tadi udah mau ditutup langsung pada inget mau nanya apa ya. Oke. Kita tunggu kali ya. Kira-kira mungkin satu lagi. Kalau ada yang mau nanya, satu peserta lagi boleh. Mana nih? Oke. Oke, kayaknya kita tutup aja kali ya Mas ya untuk sesi pertanyaannya. Boleh. Oke. Terima kasih Mas Rois atas ilmu yang udah di-sharing hari ini. Buat teman-teman juga terima kasih banyak atas antusiasme dan kehadirannya. Semoga bisa membawa banyak manfaat juga. Tuh udah dikirim juga nih file PPT dan sumbernya ya, source-nya. Oke. Memang loading ya, Kak? Kayaknya loading deh, iya. Oke. Jangan di-end dulu. Oke. Iya, oke. Tenang. Kita sambil nunggu Mas Rois ini. Ya, belum ada deh. Ini touch-nya di mana ya kalau di Zoom? Ada nggak Mas? Kayak kalau nggak ada, Saya kirim ke bisa pakai Google Drive sih sebenarnya ini. Nggak apa-apa, nanti kirim ke saya aja. Nanti akan kita blast buat teman-teman. Jadi jangan lupa cek cycle-nya juga ya teman-teman ya. Nanti kita akan attach di situ. Sorry, cek cycle gitu. Ini ada yang alumni atau ada yang umum juga nih hari ini? Ada yang dari luar Chelsea? Ada yang dari luar ini alumni sekolah digital Chelsea? Saya lupa lagi. Saya udah banyak banget ikut yang beginian. Oh gitu, Iya. oke. Kan tadi invitation-nya masuk ke email gitu. Oh gitu, iya. Kalau invitation-nya masuk sih berarti masih masuk alumni ya. Cuman kalau udah nggak pakai cycle, gimana ya? Bentar. Gimana nih Mas? Bisa nggak ya diusahakan di sini? Coba lihat di Google. Itu taruh di GitHub ya nanti ya. Di linknya. Coba dulu sama Mas Roy. Siapa tahu bisa. Saya ke GitLab. Kalau teman-teman biasanya banyakkan di back-end atau front-end? Kalau yang dari teman-teman CC ya? Full stack. Wah, stack front-end-nya pakai apa biasanya?
Angular, Vue.js, Mungkin sambil nunggu Mas Rois, ada yang mau nanya lagi mungkin? Mbak mau tanya Gimana? mau tanya soal assembly-nya. Itu kolom saran itu kenapa pakai angka juga ya? Saran Oh, itu gimana? oh gitu, bentar ya. Coba saya cek dulu. Oke. nah itu hit Oh rate. iya. Oke, ini ada yang salah nih gimana, Pak? Tadi PPT-nya teman-teman bisa buka nggak ya? Yang selain Mac atau Ini nih, yang Google Drive ini ya, Mas ya. Coba teman-teman bisa dicoba dibuka nggak? Kalau desain pakai PDF deh. Pakainya LibreOffice ya. bentar ya. Oh, ini ada yang nanya nih, Mas. ppt.odp office punya Mac. Punya Mac bukan itu, Mas? LibreOffice. Oh, Kalau di Windows teman-teman install itu juga bisa. Oh. Cuman ini saya convert dulu. Oke. Tunggu sebentar ya teman-teman. Lagi mau di-convert dulu nih sama Mas Rois. Mungkin sambil nunggu bisa diisi untuk link feedback-nya yang udah tadi di revisi nih. Link feedbacknya masuk ke direct message saya enggak? Sumpah. Oh Enggak iya, ke, Mas. Betul. ke everyone. Teman-teman yang Oh, lain nggak sorry. dapat. Oh, ini ada dari. Oke. Bentar ya. Aduh nih udah.
Udah malam. Saya udah agak-agak. Ini saya coba deh. Oke, wait. Oke. Ya. Oke, share dulu. Oke. Itu yang sudah ditutup lagi ya. Tuh bisa dicek ya teman-teman yang dikirim oleh Mas Rois. Ini saya juga lagi ngecek sih. Kira-kira bisa nggak? Oke. Bisa ya. Oke, udah bisa Kak. Oke, tadi juga aku udah cek, udah bisa nih Mas Rois. Terima kasih. Teman-teman, sambil diisi dulu kali ya nih linknya. Boleh sambil diisi dulu. Atau mungkin ada yang mau ditanya lagi nih sama Mas Rois? Sambil menunggu sebentar kali ya. Bentar ya. Untuk rekamannya, mungkin nanti bisa dicek aja di YouTube-nya Chelsea. Semoga bisa sesegera mungkin. Jadi bisa teman-teman review lagi juga, bisa teman-teman tonton lagi. Siapa tahu ada yang membutuhkan urgent gitu ya, kayak aduh saya butuh banget nih. Tapi kok nggak di-upload nih, mohon maaf ya. Nanti coba saya koordinasi dulu. Tapi saya usahain sih setelah webinar ini bisa cepet di-upload juga. Gitu. Oke teman-teman. Mungkin gitu aja kali ya Mas Rois ya. Ini kayaknya udah jelas juga teman-teman dan udah dikirim juga nih tadi sama Mas Rois untuk PPT-nya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Rois atas ilmu-ilmunya, atas sharing-sharingnya hari ini juga. Dan buat teman-teman juga terima kasih banyak atas kontribusi dan partisipasinya. Semoga nanti kita bisa mengadakan sesi webinar yang seperti ini lagi ya, mungkin in the next term. Mungkin nanti kita bisa bahas sesuatu yang teman-teman juga butuhin, makanya kita juga butuh saran dari teman-teman supaya nanti kita bisa ngadain sesuatu yang bermanfaat lagi gitu. Mudah-mudahan nanti bisa Mas Rois lagi nih menjadi pemateri juga sangat memungkinkan ya, Mas. Mudah-mudahan nggak kapok untuk ngisi materi di Chelsea. Mudah-mudahan nanti kita bisa adain di selain weekend ya. Kayaknya biasanya sih Mas kalau kita adain di weekday itu lebih banyak lagi nih yang bisa join gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa cari waktu yang tepat lah ya gitu. Oke, gitu aja. Mungkin ada yang mau Mas Roy sampaikan sebelum saya tutup. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih Mas Rois. Sama-sama.